Dengan CPU AMD Ryzen seri 5000, AMD mengeluarkan fitur baru untuk overclocking, yaitu Precision Boost Curve Optimizer. Dan Curve Optimizer ini adalah sebuah fitur yang bisa sangat membantu untuk menaikkan boost clock saat overclocking CPU AMD Ryzen, dan ini adalah sebuah fitur yang saya sangat inginkan saat saya mencoba overclocking pada Ryzen 9 3900X saya, dan sebelumnya belum ada fitur ini. Tapi sekarang saya sudah upgrade ke seri Ryzen 5000 dan yang saya gunakan sekarang adalah Ryzen 9 5900X yang sudah dipinjamkan oleh AMD. Tapi saya sendiri membeli sebuah Ryzen 7 5800X. Dan Precision Boost Overdrive ini dengan setting Curve Optimizer menurut saya adalah salah satu fitur paling unggul pada seri Ryzen 5000 ini dibandingkan seri Ryzen sebelumnya. Jadi apa itu Curve Optimizer yang diberikan oleh AMD? Jadi Curve Optimizer itu adalah sebuah setting untuk mengganti voltage to frequency curve untuk setiap CPU. Dan apa itu voltage to frequency curve? Ini adalah sebuah setting atau mapping pada BIOS-nya yang disambungkan kepada CPU-nya agar CPU-nya tahu pada clock speed apa yang dijalankan pada voltase berapa. Dan ini mengkorelasikan clock speed boost clock CPU dengan voltase yang diberikan kepada CPU-nya. Jadi dengan menggunakan Curve Optimizer ini kita bisa menggeser curve-nya sendiri ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, di mana ke sebelah kanan adalah offset negatif yang bisa menaikkan boost clock-nya pada voltase yang sama. Jadi sebenarnya Curve Optimizer bukan sebuah tool untuk undervolting dan menurunkan voltase CPU-nya, tapi lebih berguna untuk menaikkan boost clock-nya pada voltase yang sama dengan menggunakan offset negatif. Walaupun mungkin Curve Optimizer bisa menurunkan voltase dan juga power consumption yang digunakannya dengan cara menurunkan voltase yang digunakan pada clock speed yang sama. Tapi sebenarnya Curve Optimizer lagi-lagi bukan sebuah tool yang hanya ditujukan untuk undervolting, tapi sebuah tool yang bisa digunakan untuk overclocking yang menurut saya yang paling berguna untuk tool ini. Lalu ada juga sebuah informasi yang salah tentang Curve Optimizer di mana banyak orang berpikir Curve Optimizer bisa mengganti voltase per CPU core-nya. Tapi ini sebuah hal yang tidak mungkin dilakukan karena AMD Ryzen sendiri tidak memiliki integrated voltage regulator pada CPU-nya. Jadi tidak bisa mengganti voltasenya sendiri di dalam CPU-nya untuk per CPU core-nya. Tapi yang bisa dilakukan oleh CPU AMD Ryzen adalah memilih CPU core mana yang menggunakan voltase yang sedang disuplai kepada CPU-nya. Dan CPU-nya sendiri bisa meminta voltase daripada motherboard-nya yang mereka inginkan dari VRM dari motherboard-nya sendiri. Dan dengan voltase yang diberikan dari VRM-nya, mereka bisa menggantikan clock speed per CPU core-nya sendiri dengan voltase yang sama. Dan itulah gunanya Curve Optimizer yang bisa digantikan per setting per CPU core-nya, yaitu menggantikan boost clock yang dilakukan oleh CPU core beda-beda pada voltase yang sama, agar bisa dioptimize boost clock setinggi mungkin untuk setiap CPU core-nya. Di mana offset negatif untuk Curve Optimizer yang lebih besar berarti boost clock yang lebih tinggi pada voltase yang sama, karena curve-nya digeserkan ke sebelah kanan yang berarti clock speed yang dicapai pada voltase yang sama akan lebih tinggi. Jadi karena Curve Optimizer bisa menggantikan clock speed per CPU core dan juga berarti per CCD dari CPU-nya sendiri, Anda pertama harus tahu CPU Anda memiliki satu atau dua CCD. CCD adalah sebuah CPU die yang dipasangkan pada packaging CPU Ryzen yang biasanya ada dua untuk CPU 12 core dan 16 core, tapi hanya memiliki satu CCD untuk CPU 8 core dan juga 6 core seperti Ryzen 7 dan Ryzen 5. Jadi kalau Anda menggunakan sebuah CPU yang memiliki 12 core ke atas dalam seri Ryzen 9, Anda akan memiliki dua CCD pada CPU Anda yang memiliki kualitas yang berbeda, di mana biasanya CCD pertama memiliki clock speed yang lebih tinggi dibandingkan CCD kedua karena memiliki kualitas yang lebih tinggi. Dan ini adalah sebuah hal yang didesain oleh AMD, karena ini membiarkan CPU core yang di dalam CCD 1 memiliki boost clock lebih tinggi daripada CCD kedua. Tapi karena ini berarti CCD 1 biasanya tidak bisa menggunakan offset negatif yang lebih besar dibandingkan CCD kedua. Karena CCD pertama biasanya sudah memiliki clock speed boost clock yang lebih agresif daripada CCD kedua, jadi berarti CPU core pada CCD pertama biasanya tidak bisa di negatif offset lebih besar daripada CCD kedua. Jadi setting pertama yang harus diganti sebelum mengganti setting Curve Optimizer adalah mengganti setting pada PBO di dalam BIOS, di mana ada setting PPT, TDC, dan juga EDC, di mana PPT adalah watt yang diberikan pada CPU, TDC dan juga EDC adalah ampere atau arus yang diberikan kepada CPU-nya sendiri. Setting-setting yang optimal untuk setiap CPU biasanya berbeda sendiri, jadi Anda harus mencoba sendiri untuk melihat clock speed yang paling tinggi pada setting seperti apa. Dan untuk melakukan ini, Anda memerlukan beberapa software di Windows, seperti Hardware Info untuk melihat clock speed, voltage, dan power dari CPU-nya, dan juga temperatur, dan juga Cinebench untuk memberikan sebuah load pada CPU-nya sendiri, dan juga menggunakan Ryzen Master untuk menggantikan settingnya
dalam Windows sendiri tanpa harus restart terus ke dalam BIOS. Dan yang pertama harus Anda lakukan adalah menaikkan PPT pada setting yang sangat tinggi, biasanya di atas 200 watt, agar CPU-nya tidak terkena PPT limit dan juga menurunkan clock speed-nya. Lalu untuk TDC, biasanya sebuah setting seperti misalnya 170 dekat 200 ampere, biasanya itu setting yang bagus untuk dimulai. Dan untuk CPU yang menggunakan satu CCD seperti Ryzen 5 dan Ryzen 7, sepertinya setting sekitar 100 ampere lebih cocok. Dan untuk EDC-nya, ini baru adalah sebuah setting yang sangat penting. Di mana biasanya untuk men-settingkan EDC, Anda harus mencari setting EDC yang paling optimal. Di mana kalau men-settingkan EDC terlalu tinggi, boost clock-nya sendiri sebenarnya akan turun. Dan yang saya temukan dengan Ryzen 9 dan juga Ryzen 7, sepertinya setting 120 ampere untuk EDC adalah setting yang paling baik. Tapi mungkin untuk CPU Anda berbeda, jadi Anda harus coba sendiri dengan caranya menjalankan Cinebench yang multi-core sambil melihat hardware info dan clock speed-nya sendiri. Dan coba menaikkan dan menurunkan setting EDC dan melihat setting mana yang paling tinggi clock speed-nya. Dan ya, untuk CPU saya sendiri, setting 120 ampere adalah setting yang paling pas untuk mencapai clock speed yang paling tinggi. Per saat menjalankan Cinebench, mungkin Anda juga melihat sebuah temperatur yang sangat tinggi untuk CPU-nya sekitar 90 derajat Celcius. Tapi tidak perlu khawatir karena bahkan kalau Anda menggunakan sebuah CPU cooler yang sangat besar, seperti saya menggunakan sebuah Noctua NH-D15 dengan kipas 3000 rpm, temperatur Ryzen 9 5900X ini masih mencapai 90 derajat Celcius. Dan ini adalah sebuah desain dan setting dari AMD yang normal, karena CPU Ryzen mencoba menaikkan boost clock setinggi mungkin yang bisa dicapai dari CPU-nya tanpa melewati batas yang aman, yaitu sekitar 90 derajat Celcius untuk CPU AMD Ryzen. Dan kalau Anda mengupgrade CPU cooler Anda sendiri, mungkin temperaturnya tidak akan turun, tapi melainkan clock speed-nya akan lebih tinggi karena mereka akan mencoba menaikkan boost clock-nya sendiri tanpa melewati batas 90 derajat Celcius. Jadi tidak perlu khawatir dengan temperatur yang tinggi ini. Sekarang saatnya mengganti setting Curve Optimizer saat sudah menemukan setting PBO yang paling optimal yang membiarkan clock speed yang paling tinggi. Sekarang saatnya mengganti setting Curve Optimizer setelah menemukan setting PBO yang paling optimal. Di dalam BIOS, Anda harus mengganti setting Curve Optimizer kepada setting per core, dan coba naikkan semua core pada setting 5 negatif untuk unitnya. Dan coba jalankan sebuah CPU load menggunakan Cinebench pada multi-core dan juga single core-nya, karena single core digunakan untuk menaikkan boost clock yang lebih tinggi. Dan lihat apakah crash. Kalau tidak crash, coba naikkan negatif offsetnya dengan 5 unit lagi, dan tes lagi apakah crash di dalam Cinebench multi-core dan single core. Dan kalau tidak crash, coba naikkan lagi dengan negatif 5 unit. Dan mungkin Anda hasilnya akan mencapai sekitar 20 atau 15 negatif offsetnya sebelum crash. Kalau CPU-nya mulai crash, coba turunkan saja negatif offsetnya dengan 5 unit lagi. Dan coba jalankan stress test Cinebench lagi dan lihat apakah crash. Kalau sudah stabil, dan Anda menggunakan sebuah CPU dengan satu CCD seperti Ryzen 5 atau Ryzen 7, pada saat ini Anda hampir mencapai titik paling tinggi untuk overclock Ryzen 5 atau Ryzen 7. Di mana sekarang yang Anda bisa lakukan adalah coba menaikkan Curve Optimizer offsetnya satu persatu setiap CPU core. Dan coba jalankan stress testnya setiap Anda mengganti sebuah setting. Dan perlahan-lahan menaikkan offsetnya untuk per CPU core sampai mencapai setting paling tinggi untuk per CPU core-nya. Lalu untuk yang memiliki CPU Ryzen dengan 2 CCD seperti Ryzen 9, Anda bisa menaikkan offset pada CCD kedua sekarang. Biasanya CCD kedua untuk CPU Ryzen bisa mencapai offset 5-10 negatif offset yang lebih besar dibandingkan CCD pertama. Jadi coba naikkan saja negatif offsetnya dengan 5 unit dan coba lagi stress test Cinebench dan melihat apakah crash atau tidak. Dan kalau tidak crash, Anda bisa mencoba menaikkan lagi offsetnya dan sampai crash baru menurunkan lagi dengan 5 unit agar memastikan itu stabil. Dan hal terakhir yang Anda bisa lakukan adalah mengganti setting per CPU core-nya. Sama seperti yang memiliki CPU Ryzen dengan satu CCD, di mana Anda bisa menaikkan setting negatif offset per CPU core-nya satu persatu dan melihat sampai CPU tidak stabil dan turunkan lagi offsetnya, sampai Anda menemukan setting maksimal untuk setiap CPU core-nya sendiri. Dan kalau Anda sudah beres melakukan itu, berarti Anda sudah sukses mengoptimalkan Curve Optimizer pada CPU AMD Ryzen seri 5000 Anda. Dan hal yang terakhir yang Anda bisa lakukan adalah melakukan stress test dengan Cinebench dan digantikan multi-core settingnya dengan thread-thread yang biasa Anda gunakan pada aplikasi yang berbeda, dengan jumlah thread di tengah-tengah, bukan hanya single core atau multi-core yang menggunakan semua CPU-nya. Tapi dengan stress test hanya Cinebench, biasanya ini bukan setting yang sangat stabil untuk Curve Optimizer, dan mungkin harus dituning lagi untuk menemukan setting yang sangat stabil. Jadi coba saja Anda gunakan aplikasi yang Anda gunakan sehari-hari dan lihat apakah CPU Ryzen Anda crash atau tidak.
Kemungkinan besar CPU Anda akan crash sekali atau dua kali, dan kalau misalnya CPU Anda crash, mungkin Anda harus menggantikan setting Curve Optimizer dengan menurunkan semua CPU core offsetnya dengan satu unit saja. Dan menurut saya ini adalah hal yang paling gampang karena sangat sulit untuk mencari satu CPU core yang membuat CPU-nya crash. Tapi kalau Anda ingin dan memiliki waktunya, memang bisa mencari sebuah CPU core yang menyebabkan crash itu dengan mencari satu-satu saat dinaik atau turunkan setting Curve Optimizer-nya. Tapi cara paling gampang memang hanya menurunkan semua setting Curve Optimizer untuk semua CPU core dengan satu unit. Dan biasanya akhirnya Anda akan menemukan sebuah setting yang stabil untuk penggunaan aplikasi Anda. Dan kalau Anda menemukan sebuah setting yang stabil, berarti Anda sudah beres dengan tuning Curve Optimizer untuk CPU AMD Ryzen 5000 Anda. Jadi apakah performa yang Anda bisa dapatkan dengan menggunakan Curve Optimizer pada CPU AMD Ryzen 5000 Anda? Dan contohnya saya menggunakan Ryzen 9 5900X, di mana Anda bisa lihat saya menaikkan clock speed-nya dengan jumlah yang cukup banyak dalam megahertz-nya, di mana dari sekitar 4,4 sampai sekitar 4,6 GHz untuk all-core workload-nya. Dan untuk single core, Anda juga bisa lihat saya menaikkan boost clock CPU-nya sangat tinggi, hampir 5 GHz, dan bisa bertahan sekitar 4,9 sampai 4,95 GHz yang bisa ditahan pada Cinebench single core. Jadi memang peningkatan boost clock dari CPU-nya lumayan signifikan dan pasti akan meningkatkan performa pada semua aplikasi yang Anda gunakan. Dan bahkan untuk gaming juga yang biasanya menyukai clock speed yang lebih tinggi. Walaupun Cinebench ini hanya menunjukkan single core dan multi-core testing saja, tentu saja semua aplikasi yang menggunakan CPU core di tengah-tengah semua core atau satu core saja pasti akan menaikkan boost clock CPU-nya juga karena Curve Optimizer ini. Jadi menurut saya Curve Optimizer ini adalah fitur yang sangat penting dan juga sangat berguna untuk CPU AMD Ryzen 5000. Karena berarti Anda bisa mendapatkan performa yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada setting standar, tanpa mengeluarkan banyak duit ekstra lagi untuk mengupgrade CPU misalnya, hanya dengan sebuah overclocking yang 100% aman. Kenapa saya bilang 100% aman? Ini karena Curve Optimizer adalah sebuah setting yang diberikan oleh AMD yang tidak bisa melewati batas thermal throttling 90 derajat dan juga tidak bisa menaikkan voltase melewati setting yang tidak aman. Apalagi Curve Optimizer masih membiarkan Anda menggunakan C-states pada CPU-nya, yang berarti CPU core masih bisa dimatikan sama seperti CPU-nya saat setting standar. Jadi seharusnya power consumption saat idle dan juga load yang rendah seharusnya tidak beda dengan setting standar. Hanya mungkin saat menggunakan CPU-nya pada 100%, mungkin power consumption-nya akan sedikit tinggi, tapi hasilnya Anda mendapatkan boost clock yang jauh lebih tinggi juga dan juga performa yang lebih tinggi. Jadi kalau Anda mengerti video ini dan bisa menggunakan Curve Optimizer, menurut saya tidak ada alasan untuk tidak menggunakan Curve Optimizer pada CPU Ryzen 5000 Anda. Karena keuntungan menggunakan Curve Optimizer sangat besar dengan memiliki performa yang jauh lebih tinggi untuk single core dan juga multi-core. Tapi itu saja untuk video kali ini dan cara menggunakan Curve Optimizer pada Ryzen 5000, dan semoga Anda menyukainya dan juga menemukan video ini berguna. Dan jika iya, tolong pencet like dan juga mungkin klik subscribe dan juga mungkin komen di bawah setting yang Anda gunakan untuk CPU AMD Ryzen Anda. Terima kasih sudah menonton.